Baik, nanti untuk dua huruf di atasnya kita jumpa lagi pekan depan. Ya, untuk yang orang dekat sini mangga hadir unggal Sabtu. Ya. Yang jauh mau mendekat mangga Pak, bebas ya. Meskipun nanti tidak ada saudara sakit maka sini boleh ya, silakan. Baik, kita lanjutkan kepada pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, ini satu huruf. Nanti jumpa ayat ketemu satu huruf dengan huruf lain belum tentu bisa. Ya, karena kompleksitasnya itu satu huruf dibaca satu bisa, satu huruf dicampur huruf lain ada kesulitan tersendiri. Baik, yang kemarin kita baca Al-Bayyinah, hari ini kita baca Al-Qadr, surah Inna Anzal, nama dia Al-Qadr. Baik, yang isinya tentang Lailatul Qadar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, kita semua mungkin hafal, tetapi yang diinginkan adalah hafalan kita sesuai hurufnya dengan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Dengan hafalan yang sesuai tertulis dalam Al-Qur'an, maka kalau disuruh nulis bisa dia. Meskipun tulisannya acak-acakan, karena tidak terbiasa, tapi keluar huruf. Seperti ketika kita dulu SD, suruh dikte itu bingung, nulis ibu aja bingung. Tapi yang faham tulisan dia gampang, ibu, i, b, u, dan seterusnya. Sama. Jadi kalau dalam Al-Quran, kalau kita hafal, contohnya kalau inna anzal kan apa tadi? Bunyinya apa? Inna, i berarti hamzah. Ada nun ditahan, in, berarti begini. Inna anzal, a ya a. Anzal. Ya. Dan nggak perlu harokat. Ya. Jadi siapa ingin belajar Arab gundul, belajar dulu hafalan Quran tulis tanpa harokat. Ya. Dia bisa baca. Kenapa? Karena hafal. Inna anza kan nggak pakai harokat. Anzalnahu, ya. Anzalnahu saya. Tulisannya ada tulisan-tulisan yang berbeda kaidah. Ini dikasih tanda panjang. Anzalnahu, ya. Kemudian fi, kemudian lailatin, kemudian al-qadri. Sampai-sampai kalau ada orang salah baca, misalkan biasanya kan orang nggak pakai ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Salah apa tidak? Salah, karena tulisannya ada nya. Qadr. Ya. Dan ini menjadi Lailatul Qadr kan ada nya. Maka kalau dibaca Lailatul Qadr salah. Ya. Yang hafalannya cuma sampai qad nanti diganti sampai ya, apalagi qad dalam Quran ada makna sendiri. Apa qad? Sungguh. Ya. Yang diinginkan qadr. Ya, kemuliaan. Nah, jadi begini. Nah, kalau suruh ngaharin harokat ya gampang. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ya, fi lailatil qadr. Baik. Seperti ini kalau hafalan mesti begini, ya. Hafal bisa nulis hurufnya sama persis, ya. Tidak ada yang hilang. Termasuk yang kalau orang baca nggak ada, kita mesti ada huruf. Baik. Inna ada nun tasdid, aturannya tidak boleh tergesa-gesa. Namanya gunnah. Inna, coba. Inna. Saya katakan semua inna begitu, baik inna pendek maupun inna panjang. Inna atau inna semuanya begitu, karena tulisannya sama. Contoh, ini inna anzal, nanti inna a'doina begitu pula. Inna lillahi, inna lillahi begitu.
Jadi semua inna Pak begitu. Dan dalam bahasa tajwid khususnya yang zaman sekarang yang up to date, dan ini tentu grade-nya adalah internasional, semua mengajarkan sama, nun tasdid mesti gunnah minimal atau kadarnya 3 kali ketuk. Inna ya, atau 2 harokat terserah, yang penting nun tasdid tertahan. Kemudian di sini ada zai ya. Kita tahu sebagian kita ikhfa membaca angza. Anzal dibaca angza. Ini salah. Ya. Nggak boleh semua ikhfa itu. Terus bagaimana? Ya sudah. A N Z disatukan. Ditambahkan an dengung. Anza, suara masih an tapi tertahan sebentar. Anza, coba ya. Anza lagi. Anza. Nah, suara zai ini suara z lah, nanti belum masuk makhrajnya. Intinya zai ini z, tidak boleh anja. Anza, zai ya, kesananya nuzul bukan nujul. Nujulul Quran salah, nuzulul Quran. Zai hurufnya. Anzalnahu. Nah, saya satu ya. Inna, enggak. Inna Anzalnahu fi lailatin. Nah, kalau mutus begitu, nggak boleh fi lailatil. Nah, diputus satu kata ya. Jadi lailatin. Kalau sambung iya. Fi lailatil qadr. Yuk. Fi lailatil qadr. Qadr. Ingat huruf r nggak boleh hilang. Kalau hilang antara bapak tahu ada r, apalagi tidak tahu ada r, kalau sampai hilang menghilangkan satu huruf. Masih bagus kalau tahu. Kenapa Pak dibaca qad? Ya saya diajarinya gitu. Tapi saya tahu itu ada r-nya, bagus. Tapi kalau ada r-nya enggak di belakang, enggak tahu ya. Seperti wal asr. Kita baca wal as. Ada r-nya enggak? Di Qur'annya ada r-nya. Wal asri kan? Kalau kita baca wal as, enggak ada maknanya. Mesti ada r-nya, meskipun setengah huruf bunyinya. Wal asr. Wal asr, tapi ayaan. Dan kadang-kadang kita menjadi tidak membaca gara-gara yang kita dengar itu sound. Sound ini bapak-bapak nggak jelas. Jadi saya baca salah pun banyak yang tidak tahu. Karena suaranya jauh. Lagi sebagian, semakin bagus sound system semakin nggak jelas bacaan orang. Kalau diletakkan dalam jarak yang jauh. Ya. Contoh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya baca K apa G tadi? Ag apa ak? Nggak jelas kan? Dan banyak yang nggak tahu, banyak orang azan tuh pakai G. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu G. Allahu ak itu K, ak. Dan tetap tidak jelas karena suaranya terlalu jauh. Tapi kalau masih bagus kalau memperhatikan orangnya, ada suara-suara. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak R-nya Pak? Tadi R-nya ada nggak? Nggak ada. Jadi salah benar? Salah. Makanya harus jelas. Kalau mendengarkan sesuatu tentang Al-Quran, tentang Arab itu harus jelas. Dan kita kalau mengucapkan jelas Allahu Akbar, Allahu Akbar, R jelas. Ya. Nah, kadang-kadang kita oke aja karena tersidik dan memang tertipu oleh sound system. Maka ini lumayan ada jelas karena dekat dengan mulut saya. Ya. Baik. Jadi qadr ada r-nya. Baik, setelah saya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak-bapak santri matuh saya suruh teriak-teriak. Ya, santri matuh teh ka dieu wae ya diajar rutin ya. Kenapa? Nggak bisa Pak. Belajar Quran suara pelan-pelan nggak bisa. Harus kencang. Ya, kamu calon imam. Kenapa? Suara itu terbentuk dengan seperti latihan fisik. Ya. Kalau ingin sterep gitu ya, six pack gitu ya, itu latihannya berat Pak. Kalau enggak ya enggak jadi gitu. Sama, suara-suara itu terbentuk ya. Sampai nanti Bapak ngomong pelan tuh kedengar ke sebelah sana. Kenapa? Sudah terbentuk suara itu ya. Nah, jadi kalau ada mubalik, penceramah, orang bicara di depan kok enggak jelas, itu kurang latihan. Dia kurang latihan gogorowokan. Itu tuh latihan suruh ngajar TK. Nanti ya. Dan saya pengalaman, saya awal ngajar tuh ngajar TK Pak, ngajar anak kecil. Jadi teriak-teriak. Jadi kalaupun ngomong pelan juga jelas huruf-huruf itu. Dan ini digunakan untuk bahasa Arab Al-Qur'an. Taib. Inna panjangkeun kalau di Quran kita ada alis, tapi alis nggak ada gunanya. Alis ini nolong aja, tapi akhirnya kita harus tahu bahwa di situ panjang lebih tanpa melihat alis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yuk. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, latihan. Nanti banyak Pak huruf-huruf yang kagok-kagok itu. Ada yang ada yang ada yang an ya. Contohnya bil hazl. Ada yang an aihin. Itu kalau nggak dilatih nggak keluar ya. Termasuk ya. Baik, ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama. Masih qadr kene ya. Wa ma dua harokat asalnya kalau dijelaskan pakai ilmu tajwid menjumpai hamzah pada kalimat berikutnya maka memanjang jadilah namina mad jaiz munfasil. Ad dal sukun dibaca qalqalah ad ada pantulan tapi lembek ringan karena qalqalah sughra. Enggak boleh ad tapi ad ringan. Ad ro dibaca tebal, ka jelaskan ka. Ma lailatul qadr. Jangan tertukar ya. Di sini til, di sini tul, cuma satu yang ti. Ya. Kalau diuraikan sebabnya apa? Sebab ada fi. Setiap ada fi kalimat berikutnya mesti kasroh. Fi ini nama Arabnya dalam bahasa Arab namanya harfu jar. Kalau nggak ada fi berarti ini tu. Ya. Tayyib, setelah saya. Wa ma jelas. Wa. Jangan nggak jelas. Wa ma adraka ma laila tidak seperti lai dalam bahasa Inggris. Lai apa lai itu bohong ya. Nah, tidak lai tapi lai ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yuk. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, baik. Kita ulang dari bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Bisa lanjutkan, tidak lihat situ. Lailatul Qadri, selalu ya, Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr, ada R-nya juga. Fi syahr, syahr. Saya ulang. Apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yuk. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Ya. Nanti ada orang yang suka dilanjutkan min kulli amrin salam, atau dibaca ayat 1. Nah ini kadang-kadang menghindari er-eran itu ya. Jadi kalau yang pada belum bisa, kadang menghindari itu disambung kalimat ayat 1 dan ayat 2, ayat 4 dan ayat 5 ya. Bagi kita yang mampu, sebaiknya baca Quran itu satu ayat, tidak perlu disambung-sambung ya. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Yuk, bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Di sini ada yang kebanyakan orang tidak pada tahu ya. Tulisan matla'i tertulis dengan huruf to ya. Salamun hiya hatta matto qalqalah dulu. Matla'il fajr. Fajr tulisannya fajr, dari kalimat bahasa Indonesianya fajar. Jadi Arabnya fajr, ada r-nya. Kalau ditulis dalam tulisan fajr ya, ada r-nya ya. Baik. Salamun hiya hatta matla'il la'il fajr. Yuk. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Saya simpulkan semua ayat di Al-Qadr ini ujungnya ada r. Qadr, syahr, kemudian amr, kemudian fajr, semuanya ada r ya. Jadi kalau baca mesti ada r-nya, kalau sulit latihan sampai bisa. Baik, terjemahan ya, selain kita membaca, menghafal, nanti mengetahui terjemahannya minimal secara ringkas. Inna, sesungguhnya kami di situ adalah Allah ya. Anzalna, telah menurunkannya. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Al-Qur'annya di situ nggak ada. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesianya di situ, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Si Al-Qur'an teh Arabna teu aya, cuman diganti hu. Anzalnahu ya. Telah menurunkannya, maksudnya Al-Qur'an fi, pada atau dalam, lailatun, yaitu malam. Kalau dibaca sendirian harus lailatun, kalau ada fi harus lailati ya, karena ada al jadi lailatil ya. Pada malam, di malam Al-Qadr, kemuliaan.
Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu bahasa Arabnya Lailatul Qadar. Maka tidak diulang malam Lailatul Qadar. Lailatul itu malam. Jadi langsung saja katakan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Nah itu kalau dirinci begitu ya. Baik, Allah bertanya, wama adroka, wama dan apakah adroka engkau tahu, ma opo iku Lailatul Qadar malam kemuliaan. Ya, jadi Allah bertanya bukan pengen jawaban kita, ya, supaya kita maksudnya perhatian mencari tahu. Ya, maka baca ayat berikutnya, Lailatun yaitu malam Al-Qadar kemuliaan, Lailatul Qadar malam kemuliaan itu adalah, ya, untuk membuat jelas kasih adalah. Di Qur'annya nggak ada adalah, tapi ditambahkan supaya kita paham. Lailatul Qadar malam kemuliaan itu adalah khairun, satu malam yang lebih baik, min alfi, daripada 1000. Ya, alfun itu 1000, alfa juga 1000. Jadi rada bener tano bikin toko alfa. Ribuan orang datang tiap hari mencari 1000 tapi mineng, jadi miliaran. Jadi alfa itu 1000, ya. Min alfi dari 1000, syahrun bulan. Kalimatnya syahrun, nanti ada sahar. Sahar itu sahur, Pak. Ya, sama-sama ya, bedanya 3, ya, 3 huruf. Ya. Tertulis syahrun, ini bulan. Tapi kalau sahrun, ini sahur. Sahur kita besok kalau mau puasa sahur. Ya. Jadi beda ya. Nah, ini perlunya kita ngerti. Syahrun bulan, sahar sahur, nahrun sungai, nahrun ini sebelah. Ya, jadi itu nanti kita seperti itu ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di antara ada keistimewaannya apa? Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat, warruhu termasuk malaikat Jibril, fiha pada malam itu, biizni rabbihim kalawan izin dari Tuhannya, min kulli amr untuk ngurusin, ya, banyak persoalan atau setiap persoalan. Salamun sejahtera, salam sejahtera. Makanya kalau orang yang paham tuh nggak perlu minta diterjemahkan, sudah dia assalamualaikum pengen pula salam sejahtera, ya. Jadi kita supaya paham, supaya tidak mengulang, ya, para pejabat suka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, itu boleh, tapi yang belakang mah jangan. Ya, sama salam agama batur ya. Jadi jangan ya. Ya minta izin ke agama orang itu, jangan diam saja. Mohon maaf kepada rakyatku yang beragama Hindu dan Buddha, kami tidak diperkenankan mengucapkan itu. Tapi kalau salam sejahtera mah boleh. Kenapa? Terjemahan dari assalamualaikum maksudnya. Ya. Sejahtera hiya malam itu, hatta sehingga matla terbit, ya, fajr, ya, matla'i terbit fajr. Makanya ada lagu Tola'al badru, itu tola'a terbit, matla', ya, terbit. Jadi singkat saja, yaitu Allah menjelaskan satu malam yang adanya di malam bulan Ramadan. Salah satunya biasanya dicari di malam-malam ganjil, itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang seseorang yang beribadah di malam itu, ya, nilai pahalanya melebihi 1000 bulan. Maka ini pentingnya kita berdoa agar umur kita sampai ke bulan Ramadan. Ya, baik, segera itu untuk pagi hari ini. Kajian kita dari tadi memulai membahas surah huruf Ain dan Ha, kemudian membaca secara singkat surah Al-Qadar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.